Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Pada pagi hari yang indah ini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu semua adik-adik dengan sikap yang baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu kakak kita undang semua adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 21, yaitu Hari Minggu Hari yang Mulia. Tuhan sekali lagi dengan pujian dari nyanyian rohani 144 dengan judul Segala Benua dan Langit Penuh pada ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 144 Segala Benua dan Langit Penuh pada ayatnya yang kedua. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa pembukaan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Bagi Yesus Kuserahkan, terambil dari Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus Kuserahkan, Kidung Jemaat 363. Hidupku seluruhnya
terkasih dalam Tuhan, sekarang kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang kakak kita pilih dari Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mazmur 8 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama dengan judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Jiwa Puji Raja Sorga yang terambil dari nyanyian rohani 133 sambil persembahan dibawakan. Nyanyian rohani 133 Jiwa Puji Raja Sorga sambil persembahan dibawakan. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita akan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 434 dengan judul Allah Adalah Kasih. Kidung Jemaat 434, Allah Adalah Kasih. Baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik kita membuka bersama dari kitab Galatia. Galatia 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Galatia 3 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita masing-masing. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Kami sehat, kami kuat. Itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Di saat ini ya Tuhan, kebenaran firman-Mu telah terbentang di hadapan kami masing-masing. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, agar kebenaran firman-Mu ini boleh kami mengerti, terlebih boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami di pagi hari ini, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik perhatikan Alkitabnya masing-masing, kita akan membacanya secara bersama-sama setelah saya membaca perikopnya. Hukum Taurat atau janji. Kita mulai. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kami juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca, dan sekarang kita akan masuk ke dalam perenungan kita di pagi hari ini. Adik-adik masih ingat pembacaan kita minggu lalu? Ya. Pembacaan kita minggu lalu membahas tentang seorang yang telah diubahkan oleh Yesus Kristus sehingga dia menjadi seorang pelayan yang setia. Siapakah dia? Iya, dia adalah Rasul Paulus. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Rasul Paulus diubahkan oleh Yesus Kristus, dia kemudian menjadi seorang penginjil yang sangat luar biasa. Rasul Paulus mengisi seluruh hari-hari hidupnya dengan menceritakan tentang Yesus Kristus yang mati bagi kita orang berdosa dan kemudian bangkit dan menang.
Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita mendengar, membaca kisah hidup seorang Rasul Paulus, bagaimana setelah dia diubahkan oleh Yesus Kristus, dia begitu tekun, begitu setia, begitu taat, menceritakan, memberitakan akan Injil Kristus. Banyak tempat yang telah dilalui oleh Rasul Paulus untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam setiap pemberitaannya dia pasti menghadapi begitu banyak tantangan dan rintangan. Tetapi oleh karena kasih karunia Kristus, dia tidak pernah mundur dari pelayanannya. Dia terus berjalan melaksanakan pelayanannya, memberitakan Injil Kristus sampai maut datang menjemputnya. Sama halnya yang terjadi ketika dia mengirim surat kepada jemaat yang ada di Galatia, ketika dia mendengar bahwa di Galatia telah berkembang aliran-aliran sesat, sehingga dia mengirimkan surat kepada orang-orang di Galatia untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus. Dia mengajarkan kepada mereka bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus Kristus. Orang-orang yang ada di Galatia harus percaya dengan sungguh dan menunjukkan hidup yang jauh daripada dosa. Jemaat yang ada di Galatia harus tetap bertekun di dalam doa dan harus tetap hidup seturut dengan kasih Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesuai dengan pembacaan kita harus mengambil contoh dari kisah hidup seorang Rasul Paulus di dalam ketaatannya, imannya kepada Kristus. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sudah mengenal Yesus Kristus, kita juga harus meyakini benar akan anugerah Tuhan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita harus menerima Yesus Kristus dengan sepenuh hati dan menjadikan hidup kita menjadi kesaksian sebagai orang-orang percaya dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai anak-anak sekolah minggu, kita bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui cara hidup kita yang benar di hadapan Tuhan. Ketika kita ada di dalam rumah, kita menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, mendengarkan setiap perkataan orang tua, dan menghormati orang tua. Ketika adik-adik ada di sekolah, adik-adik harus menunjukkan kasih Kristus kepada teman-teman. Jadi adik-adik harus penuh kasih kepada siapa saja yang adik-adik jumpai. Ketika adik-adik ada di rumah bermain bersama saudara, adik-adik harus saling menyayangi. Karena itulah yang dikehendaki oleh Kristus di dalam kehidupan kita setiap hari. Berlakukanlah senantiasa kasih itu dalam kehidupan adik-adik, sehingga kasih Kristus terpancar melalui sikap dan tingkah laku hidup adik-adik sekalian. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di masa-masa pandemi saat ini kita harus percaya bahwa kuasa Kristus lebih besar. Kuasa Yesus sungguh dahsyat, maka Dia akan mengalahkan virus corona yang ada saat ini sesuai dengan janjinya, sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka dari itu adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teruslah mengandalkan Tuhan. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan. Tetaplah memakai masker ketika adik ada di luar rumah. Dan selalu berdoa kepada Tuhan kapanpun, dimanapun adik-adik berada. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah kiranya kita tetap hidup seturut dengan kasih Kristus. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan berdoa. Mari adik-adik kita membawa segala pergumulan hidup kita berdoa bersama-sama dengan situasi pandemi yang masih ada sampai pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami datang bersyukur, berterima kasih karena Engkau memberi kami kesempatan di pagi hari ini sehingga kami masih boleh beribadah. Bahkan kami telah merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan.
Ajarlah kami Tuhan Yesus agar kami boleh menjadi seorang saksi-saksi Kristus di dunia ini. Kami boleh menjadikan Rasul Paulus sebagai contoh hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan agar kasih itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang senantiasa memberitakan Kristus melalui tutur kata, melalui perbuatan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah hidup dan kehidupan kami, proses belajar kami saat ini Tuhan yang masih berlangsung secara online. Berikanlah kami ketekunan, kesabaran Tuhan di dalam menghadapi situasi saat ini ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus bahwa pada saatnya nanti Tuhan akan menghalaukan semuanya ini sehingga kami pun boleh kembali belajar secara tatap muka. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, Engkau memberkati harapan kami, cita-cita kami Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkatilah kedua orang tua kami yang senantiasa ada bersama dengan kami, mendampingi kami, merawat kami Tuhan. Di dalam pekerjaan mereka masing-masing Tuhan, di dalam situasi saat ini ya Bapa, Engkau tetap jaga pelihara mereka ya Tuhan, jaga kesehatan mereka ya Bapa. Jadikanlah kami Tuhan anak-anak yang patuh kepada kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa dalam sorga, berkatilah persembahan syukur yang telah kami berikan, biarlah persembahan ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, yang tetap dengan kesetiaan mereka memberi diri untuk terus melayani sesama, memberitakan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati setiap orang-orang yang Engkau pilih, Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Ibu Pendeta Iren Samola STH, Majelis Jemaat GKI Sola Gracia, para guru sekolah minggu Tuhan Engkau berkati mereka. Di dalam mereka mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka semua ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati membawa pergumulan dunia saat ini ya Bapa, yang masih dilanda COVID ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu luar biasa, kuasa-Mu dahsyat ya Tuhan. Engkau mampu menghalaukan semuanya nih ya Bapa. Berikanlah kami kesabaran Tuhan, ketekunan dalam berdoa, kepercayaan yang sungguh kepada-Mu Tuhan, untuk menantikan setiap janji-janji Tuhan, untuk menantikan kuasa Tuhan, untuk menghalaukan akan COVID yang ada saat ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, berkatilah setiap anak-anak-Mu, yang mungkin saat ini ada yang sakit, ada yang berulang tahun Tuhan. Engkau datang bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan, yang kami lakukan melawan titah dan kehendak-Mu. Dan terimalah kami yang datang kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan bersama-sama. Untuk meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Kidung Jemaat 362 dengan judul Aku Milik-Mu Yesus Tuhanku. Baiklah, kita akan memuji Tuhan untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 370
Kidung Jemaat 370, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Baiklah adik-adik yang kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal sampai selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita tutup ibadah kita, saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Mars Par. Dengan penuh sukacita ya. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.